Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya I Dan saya Rama. akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Pemirsa, mari kita kenang bersama bagaimana terjadinya masa reformasi. Berikut informasi mengenai masa reformasi. Rejim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto runtuh setelah berdiri selama 32 tahun. Orde Baru dihentikan paksa oleh rakyat karena banyak persoalan mulai dari ekonomi, politik, hingga pembangunan yang tidak dapat dinikmati rakyat. Pada saat itu, kekacauan memicu kericuhan yang terjadi di ibu kota. Kemudian, menjadi kerusuhan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Disusul dengan pertikaian antara mahasiswa dan masyarakat dengan polisi dan tentara. Maka, era reformasi dapat dikatakan sebagai era yang menyusun kembali. Perihal yang disusun kembali dalam era ini adalah sistem pemerintahan negara Indonesia. Lahirnya era reformasi ini bertujuan untuk mengubah segala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru atau sebelum tahun 1998. Era reformasi lahir setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri. Soeharto menyatakan mundur dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Tepat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, pada hari itu juga, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan jika Presiden mangkat atau berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya setelah dilantik. B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut merupakan visi kepemimpinannya guna melaksanakan tuntutan reformasi yang cepat dan tepat. Sehari setelah dilantik, B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Presiden B.J. Habibie kemudian menyusun kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Terdiri dari 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang memimpin departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Beberapa kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah yang pertama, kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapatkan hukuman. Tetapi, pada masa pemerintahan, Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga, undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia, yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. Yang kedua adalah pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. Yang ketiga adalah berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Inpres nomor 26 tahun 1999 dan Inpres nomor 4 tahun 1999
yang dikeluarkan oleh Habibie merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dahlan Impres menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintahan Soeharto yang sebelumnya memberlakukan program anti-komunis yang berimbas pada diskriminasi terhadap etnis tertentu. Yang keempat adalah lahirnya Komnas Perempuan. Pada peristiwa Mei 1998, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, terutama dari etnis Tionghoa. Hal ini memicu lahirnya tuntutan dari masyarakat agar masalah ini tidak terulang kembali. Untuk memenuhi tuntutan ini, Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. Yang kelima adalah kemerdekaan Timor Leste. Referendum atau pemisahan diri Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana pada masa pemerintahan Habibie. Referendum ini menghantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan pertidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Yang keenam adalah wewenang Bank Indonesia. Pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan ini. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Akhir dari pemerintahan B.J. Habibie adalah pada tanggal 1 Oktober 1999, 700 anggota DPR atau MPR periode 1999 sampai 2004 dilantik. Lewat mekanisme voting, Amin Rais dari Partai Amanat Nasional terpilih sebagai Ketua MPR, dan Akbar Tanjung dari Partai Golkar terpilih sebagai Ketua DPR. Pada 14 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Dalam pemandangan umum, fraksi-fraksi atas pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie tanggal 15-16 Oktober 1999. Dari 11 fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya, hanya 4 fraksi yang secara tegas menolak, sedangkan 6 fraksi lainnya masih belum menentukan putusannya. Kebanyakan fraksi itu memberikan catatan serta pertanyaan balik atas pertanggungjawaban Habibie itu. Pada umumnya, masalah yang dipersoalkan adalah masalah Timor Timur pemberantasan KKN, masalah ekonomi, dan masalah hak asasi manusia. Setelah mendengar jawaban Presiden Habibie atas pemandangan umum fraksi-fraksi MPR dalam sidangnya, tanggal 20 Oktober 1999, dini hari yang menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie melalui proses voting. Tepat pukul 00.35 Rabu dini hari, Ketua MPR Amin Rais menutup rapat paripurna dengan menggunakan hasil rapat pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak. Presiden Habibie memperlihatkan sikap kewarganegaraannya dengan menyatakan bahwa dia ikhlas menerima keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawabannya. Pada kesempatan itu, Habibie juga menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode berikutnya. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Habibie yang hanya berlangsung singkat, kurang lebih 17 bulan. Presiden dan Wakil Presiden tahun 1999 dilakukan pada sidang paripurna melalui pemungutan suara anggota MPR. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Gus Dur, berhasil memenangkan pemilihan suara dan secara resmi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Sedangkan, Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Untuk menjalankan pemerintahannya, Presiden Gus Dur membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Kebijakan Gus Dur dalam bidang hukum dan pemerintahan di awal pemerintahannya. Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dengan tujuan perampingan struktur pemerintahan, pembubaran dua departemen ini diiringi dengan pembentukan departemen baru, yaitu Departemen Eksplorasi Laut, melalui keputusan Presiden nomor 355 tahun 1999.
Pada tanggal 23 November tahun 2000, namanya berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Melalui keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000, pembentukan departemen ini dinilai strategis mengingat Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam di laut yang belum mendapat perhatian khusus dari pemerintahan sebelumnya. Kebijakan selanjutnya adalah memisahkan TNI dan Polri. Pada masa Orde Baru, TNI dan Polri disatukan dalam satu institusi yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, TNI dan Polri dipisahkan agar fokus pada masing-masing fungsinya. Polri difokuskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan TNI untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Kebijakan selanjutnya adalah menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme pada tanggal 6 Desember 1999. Presiden Gus Dur kembali membuka kasus-kasus KKN pada masa Orde Baru. Hasilnya, Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa terkait korupsi di beberapa yayasan yang dipimpinnya. Berakhirnya pemerintahan Presiden Gus Dur dan kebijakan Gus Dur yang kontroversial. Memang selama menjadi presiden, Gus Dur dikenal sering mengeluarkan gagasan yang kontroversial. Salah satunya adalah gagasan untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gagasan tersebut ditentang oleh berbagai kalangan sehingga Gus Dur mengurungkan niatnya untuk membawa gagasan tersebut ke sidang tahunan MPR tahun 2000. Presiden Gus Dur kembali ditentang ketika memiliki gagasan untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan negara Israel. Bagaimana tidak, Israel adalah negara yang menjajah dan melakukan banyak pelanggaran HAM terhadap Palestina, sehingga membuka hubungan kerjasama dengan Israel sama saja dengan melanggar isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyerukan agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Selain itu, Presiden Gus Dur mengangkat Kapolri baru tanpa persetujuan DPR. Hal-hal kontroversial inilah yang membuat hubungan Gus Dur dengan DPR dan bahkan beberapa menteri dalam kabinetnya pun kurang harmonis. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Gus Dur semakin menipis ketika Presiden Gus Dur diduga terlibat dengan kasus Bulogate dan Brunei Gate. Kasus Bulogate adalah dugaan pencairan dan penggunaan dana yayasan dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar 35 miliar rupiah. Sedangkan kasus Brunei Gate adalah dugaan penggunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta US dollar. DPR kemudian membentuk panitia khusus atau pansus untuk melakukan penyelidikan mengenai keterlibatan Presiden Gus Dur dalam dua kasus tersebut. Pada tanggal 1 Februari tahun 2001, DPR menerima dan menyetujui hasil kerja pansus. DPR kemudian mengeluarkan memorandum sebagai peringatan kepada Presiden Gus Dur mengenai pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan serta pelanggaran terhadap TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Namun, Gus Dur tidak menerima isi memorandum tersebut. DPR mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 30 April. Pada tanggal 28 Mei tahun 2001, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengumumkan bahwa Presiden Gus Dur tidak terbukti terlibat dalam kedua kasus tersebut. Hubungan Presiden Gus Dur dan DPR semakin tegang ketika Presiden Gus Dur memberikan ancaman kepada DPR jika DPR melaksanakan sidang istimewa MPR, maka Presiden Gus Dur akan mengeluarkan dekret yang berisi percepatan pemilu yang artinya akan terjadi pergantian anggota DPR. Namun pada akhirnya, pada tanggal 21 Juli tahun 2001, atas permintaan DPR, MPR menyelenggarakan sidang istimewa yang dipimpin oleh Ketua MPR, Amin Rais, dengan agenda memberhentikan Gus Dur dari jabatan kepresidenan. Di sisi lain, Gus Dur menegaskan tidak akan mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Merasa terancam dengan kedudukannya,
Presiden Gus Dur kemudian mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 22 Juli tahun 2001. Dekret presiden yang dikeluarkan Presiden Gus Dur berisi 1. Membekukan DPR dan MPR Republik Indonesia. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. 3. Membekukan Partai Golkar. Namun, isi dekret tersebut tidak dilaksanakan, terutama karena TNI dan Polri yang diperintahkan Gus Dur untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan dirinya justru tidak melaksanakan tugasnya. Menurut Panglima TNI, Widodo AS, sejak Januari tahun 2001, baik TNI maupun Polri konsisten untuk tidak lagi melibatkan diri dalam politik. Hal ini semakin melancarkan MPR untuk melanjutkan sidang istimewa. Pada saat itu, seluruh anggota MPR yang hadir setuju untuk memberhentikan Gus Dur dari jabatan kepresidenan. Gus Dur dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pidato pertanggungjawabannya dalam sidang istimewa MPR. Dengan demikian, MPR memberhentikan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. MPR kemudian mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden kelima Indonesia yang dilantik pada 23 Juli 2001 dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004. Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah sidang istimewa MPR pada 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai Presiden keempat Indonesia. Sebelum resmi menjadi Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Sebagai putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, Megawati sudah sangat dekat dengan lingkungan politik. Meski awalnya tidak diizinkan masuk untuk terjun ke dunia politik, Megawati pun muncul sebagai primadona dalam kampanye partai politik. Meski tergolong tidak terlalu banyak bicara, kiprahnya di dunia politik semakin gemilang saat terpilih menjadi anggota DPR atau MPR. Sampai akhirnya dipercaya menjadi Wakil Presiden Indonesia tahun 1999 sampai 2001. Setelah itu, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden perempuan pertama Indonesia periode 2001 sampai 2004. Megawati Soekarno Putri berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan memberlakukan amandemen UUD 1945. Setelah itu, disusun juga peraturan perundangan yang belum ada di Indonesia, agar amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa penerapan tatanan baru sebagai kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah yang pertama, sistem partai baru, yang kedua, sistem pemilu baru, yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, dan yang keempat adalah penerapan mekanisme pergantian antar waktu atau recall, hak partai memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berakhirnya pemerintahan Megawati, meski pada awal pemerintahannya, Presiden Megawati dinilai berhasil membangun perekonomian Indonesia. Namun, antara tahun 2002 hingga 2003, pencapaian Megawati menurun. Salah satunya ketika Presiden Megawati menerapkan kebijakan kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan kenaikan pajak pendapatan negara. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Megawati juga semakin menurun ketika Presiden Megawati mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN. Presiden Megawati menjual saham Indosat. Kebijakan ini menjadi hal yang paling dan masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana rakyat dapat memilih wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Secara teknis, pelaksanaan pemilu tahun 2004 dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, untuk memilih calon anggota legislatif. Partai-partai yang memiliki suara lebih banyak dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presidennya untuk maju ke pemilu presiden. Tahap kedua, untuk memilih presiden dan wakil presiden, di mana pemenang pemilu presiden dan wakil presiden harus memperoleh lebih dari 50% suara.
Namun, pemilu pada tahun 2004 dilaksanakan 2 kali putaran. Pemilu tahap pertama, yaitu untuk memilih anggota legislatif, dilaksanakan pada tanggal 5 April tahun 2004. Pemilu diikuti oleh 24 partai politik. Partai politik yang berhasil mendapatkan suara terbanyak adalah yang pertama, Golkar sebanyak 21,58%, 2. PDIP 18,53%, 3. PKB 10,57%, 4. PPP 8,15%, 5. Partai Demokrat 7,45%, 6. PKS 7,34%, 7. PAN 6,44%. Berdasarkan perolehan suara tersebut, KPU meloloskan 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap memenuhi syarat yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan KPU nomor 36 tahun 2004. Kelima pasangan tersebut adalah nomor urut 1 Wirianto dan Salahuddin Wahid dari Partai Golkar, nomor urut 2 Megawati dan Ahmad Hasyim dari PDIP, nomor urut 3 Amin Rais dan Siswono dari PAN, nomor 4 Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dari Partai Demokrat, nomor urut 5 adalah Hamzah Has dan Agung Gumelar dari PPP. Namun, dari pemilu presiden yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 ini, belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara lebih dari 50%. Sehingga, pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 harus dilaksanakan dalam 2 putaran. Pemilu putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September tahun 2004. Hasilnya, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala berhasil memperoleh 60,62% suara, mengungguli pasangan Megawati dan Ahmad Hasyim yang memperoleh 39,38% suara. Lalu pelanggaran apa saja yang pernah terjadi pada masa reformasi? Mari kita simak bersama-sama. Menilik 20 tahun ke belakang saja, terdapat sejumlah catatan hitam dalam ranah hukum dan HAM. Amanah Gerakan Reformasi tahun 1998 terkait supremasi hukum belum juga terwujud. Ini belum bicara keseluruhan konflik sosial, apalagi soal sengketa tanah. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu belum juga menemukan titik terang. Dan terkait penyelesaiannya, sampai saat ini, masih ada 7 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tertahan di Kejaksaan Agung. Pelanggaran hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang baik disengaja ataupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi, dan menghalangi seseorang yang telah dilindungi Undang-Undang tahun 1945. Masih banyak pelanggaran HAM di negeri ini yang belum terselesaikan secara hukum. Berikut ini adalah salah satu pelanggaran HAM yang sampai saat ini kasusnya masih menjadi tanda tanya banyak orang. Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka-luka. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, Anggi D. Widowati, dalam karyanya berjudul Langit Merah Jakarta. Dari pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang lebih baik. Tapi bukan berarti bahwa pemimpin yang baru saja kita bahas tidak baik. Dan tentu harapan kami semua mendapat pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab yang penuh, dan juga yang paling penting adalah dapat mendengar suara rakyat kecil. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton berita ini. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Saya Edi dan saya Rama, pamit undur diri.
Salam sejahtera untuk kita semua.